akan merembet kemana-mana nanti. Akan merembet ke kampanye ketika kita tidak duduk bersama, akan merembet ke dana kampanye juga. Karena ini adalah satu kesatuan. Sekalipun proses hasil yang digugat, ya kita tidak kemudian mengklaim bahwasanya ini adalah kerja kita. Tapi ini adalah kerja bersama-sama masyarakat Bondowoso keseluruhan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada masyarakat Bondowoso di melalui podcast ini, ya, telah memberikan suaranya pada saat pilkada. Juga saya sampaikan sangat terima kasih juga kepada seluruh Forkopimda yang sudah membantu kita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDIH, jumpa kembali dengan podcast JDIH KPU Kabupaten Bondowoso. Kali ini kita hadir kembali untuk membahas tentang peraturan KPU yang ada di JDIH KPU. Hari ini kita menghadirkan dua narasumber, Bapak Andri Yulianto bersama dengan Bapak Abu Sofyan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait PKPU Tata Kerja, Bapak. PKPU nomor 5 tahun 2022, spesifiknya kita nanti akan masuk ke pasal 35 terkait dengan tupoksi masing-masing anggota KPU yang ada di kabupaten kota, seperti itu kira-kira. Nah, PKPU ini adalah perubahan keempat dari PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja. Jadi PKPU 8 tahun 2019 ini beberapa kali diubah. Kemudian yang spesifik tentang tugas pokok fungsi itu ada di pasal 35, diubah dengan PKPU 5 tahun 2022. Baik, Sobat JDH, kita perkenalan sebentar dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Andri Yulianto. Beliau adalah anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bondowoso, yang beberapa waktu yang lalu sudah hadir bersama kita. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Abu Sofyan. Beliau adalah Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bondowoso. Sehat Bapak berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kostum yang lumayan rapi ya. Kali ini istimewa ini berarti. Agak mendalam. Agak mendalam. Mendalam secara secara kultur ya. Kita ini baju khas Bondowoso ya? Bondowoso. 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 Oke. Dulu siapa yang memakai ini, Pak? Dulu. Ya kalau dulu itu karena bicara sejarah berarti ini agak panjang, nanti kita bahas di beda aja. Oke. Beda podcast ya. Karena fokus ke PKPU aja hari Oke, itu. siap. Ya, memang tadi kebetulan kita lagi mengadakan upacara. Jadi ada upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka hari ini kita mengucapkan kepada bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, semoga semakin jaya. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita akan masuk ke substansinya, pasal 35. Ini ke divisi teknis dulu nih. Oke. Di pasal 35 itu salah satunya adalah mengupas tentang tugas pokok dan fungsi anggota KPU divisi teknis. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan beberapa hal, Pak. Oke. Baik. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Divisi Teknis Penyelenggaraan oleh JDH untuk kemudian memberikan ruang kepada kami memaparkan ya beberapa tugas dan fungsi kita dalam melaksanakan penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pemilihan. Secara substansi menurut regulasi itu kan di pasal 33 ayat 2 bahwasannya kita diberi wewenang untuk melakukan mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi. Apa saja hal-hal yang akan kita lakukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh PKPU tadi itu? Yang pertama, lumayan banyak sih yang tugasnya dari divisi teknis itu.
ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin dalam penyelenggaraan ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pengusulan dapil. Ini biasanya dilakukan di awal-awal tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara hari ini Kabupaten Bondowoso itu dari sejak pemilu pertama dilakukan pada tahun 2000 setelah reformasi ya, itu memiliki 5 dapil sampai hari ini penerapannya. Jadi dapil ini merupakan salah satu tugas dari divisi teknis untuk pengaturannya. Tentu nanti juga akan melibatkan anggota ketua dan anggota KPU yang lainnya untuk kita bahas bersama-sama. Yang kedua, mengkoordinasikan tadi yang saya sampaikan itu, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi dan evaluasi itu terhadap pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Jadi setiap 5 tahunan seluruh partai politik yang ada di negara kita itu harus melakukan pendaftaran dan dilakukan verifikasi secara faktual. Kalau di Kabupaten Bondowoso kemarin tahun 2024 sepertinya ya, di awal tahun itu sudah dilakukan verfak oleh teman-teman KPU. Yang ketiga adalah melakukan pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Ini juga bagian dari tugas kita. Jadi dalam setiap momentum pencalonan, mungkin kalau kabupaten kota lebih fokus hal ini adalah kepada pilkada. Kalau untuk pemilunya itu dari presiden itu langsung biasanya dari atasan atau KPU RI yang akan menghandle. Mungkin lebih spesifiknya pilkada itu sama DPRD kabupaten kota yang akan kita lakukan tahap pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Selanjutnya adalah ketika pelaksanaan penghitungan itu adalah salah satu tugas kita juga, yaitu melakukan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Itu tugas divisi teknis juga. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman, terkadang kan siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil penghitungan itu? Penghitungan itu secara teknis perlakuannya itu divisi kami. Divisi kami yang melakukan pengawalan penghitungan itu, nanti hasilnya baru kita bahas secara bersama-sama, melakukan pleno terbuka dan menghadirkan semua peserta partai politik di sana. Selanjutnya adalah ini yang ke berapa berarti? 4, 5, yang ke 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan. Dari sudah dilakukan proses penghitungan, kemudian penetapan hasil dari penghitungan itu adalah bagian dari tugas kami juga. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang diberikan, yang diamanahkan oleh PKPU kepada divisi teknis penyelenggaraan. Yang terakhir adalah pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR kabupaten. Mungkin itu poin-poinnya dulu, Bapak. Iya, baik. Jadi tadi sepintas saya menyimak itu semua tupoksi itu berada di dalam alur tahapan gitu Pak ya. Ya, Nah, betul. ketika tidak ada tahapan gini, Benar. nah, Kalau udah nggak ada tahapan kayak gini, ya kita melakukan kajian-kajian itu. oke, Kajian, baik. mengevaluasi terhadap pemilu-pemilu sebelumnya untuk kemudian kita jadikan referensi melangkah kepada pemilu berikutnya. Oke, Hal-hal yang kurang kita benahi, kita perbaiki dan kita sempurnakan, begitu. oke, baik Pak. Nah, kita geser dulu ke bagian hukum nih. Kalau misalnya di teknis, seluruh pekerjaannya ada di waktu-waktu tahapan kira-kira. Jadi Ya. kalau di non tahapan itu kita kerja 100% misalnya.
Kalau di dalam tahapan, kalau di teknis itu kerjanya bisa sampai 1000%. Wah, banyak ya. Iya. Banyak. Nah, kita geser ke hukum. Kalau hukum Oke. ini kan kalau di tahapan terkesan gitu ya, terkesan seolah-olah justru bertolak belakang ini, kayaknya nggak ada kerjaan deh hukum ya gitu. Nah, bisa dijelaskan Pak, ini kira-kira apa ini Pak, tupoksinya Pak? Sebenarnya begini, jadi mungkin saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan anomali yang disampaikan oleh Pak Yes tadi, bahwasanya terkesan bahwasanya hukum itu tidak ada kerjaan. Banyak sebenarnya. Eh, saya akan sampaikan dari awal dulu terkait dengan PKPU nomor 5 tahun 2022 itu, sama dengan Bapak Abu Sofyan tadi yang disampaikan, ada 6 juga di situ. Saya bacakan dulu biar nanti kita lebih luas ya. Jadi yang pertama adalah penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Keputusan apapun yang ada di lingkup kabupaten atau di lingkup kita itu, kemudian ada rancangan itu di lingkup hukum. Kemudian yang kedua, telaah hukum dan advokasi hukum. Nah, ini kalau misalkan kita bahas akan banyak, juga akan berkorelasi dengan Bawaslu biasanya. Biasanya semacam telaah hukum ini pernah kejadian, misalkan di pilkada kemarin ada suatu hal pelanggaran, maka kemudian ada rekomendasi dari Bawaslu sebelum ada MK loh ya. Kemarin kan sudah ada putusan MK terkait dengan rekomendasi Bawaslu itu kan sudah menjadi final and binding, anggap begitu. Jadi tidak perlu telaah lagi. Tapi kalau kemarin di pilkada itu masih ada telaah hukum dan kemudian yang menjadi advokasi hukum kita. Jadi masih ada seperti itu. Yang ketiga, nah, dokumentasi dan publikasi. Ini hari ini nih. Ini JDIH itu. Publikasi. Bagian dari dokumentasi dan publikasi. Bagian dari JDIH ini. Hari ini inilah bagian kerjaan-kerjaan dari divisi hukum itu. Makanya saya sebagai anggaplah di organisasi di JDIH itu sebagai pengawas atau kemudian pembina, maka kemudian dari teman-teman sekretariatan itu yang menjadi pengelola. Mungkin dari Pak Kasubag sendiri yang paling sibuk, ya kan? Kalau misalkan tahapan itu kan 1000%, non tahapan malah kemudian 10.000% misalkan pekerjaannya. tambah sibuk malah ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu pengawasan dan pengendalian internal. Jadi tidak hanya di tahapan saja, tapi non tahapan pun itu ada namanya SPIP itu. Jadi pengendalian internal itu. Maka setiap bulan kita wajib melaporkan kepada pimpinan kita, yaitu Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur. Mungkin juga nanti Provinsi Jawa Timur itu akan melaporkan kepada KPU RI. Itu setiap bulan. Mau tidak mau kita harus melaporkan dari seluruh bagian Kasubag, seluruh bagian divisi, entah itu apapun di lingkup kita yang ada di keluarga besar KPU yang di kabupaten kota, maka wajib melaporkan terkait dengan SPIP itu atau pengawasan dan pengendalian internal. Itu yang keempat, Pak Ilyas. Yang kelima, nah, biasanya dalam tahapan itu ada, kalau di sini disebutkan penyelesaian pelanggaran administrasi, pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan pemilu dan non pemilihan. Nah, ini biasanya ada beberapa proses atau pelanggaran administrasi ketika di tahapan. Ini tahapan sudah. Jadi ketika di tahapan itu biasanya ada laporan, kadang begitu kan, ada laporan dari masyarakat atau rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran atau diduga pelanggaran administrasi. Nah, itu biasanya di situ sudah di tahapan itu. Makanya saya berharap ke depan pemilu, ke depan itu kan artinya masyarakat juga ikut serta mengawasi ya, bukan cuma Bawaslu saja, tapi masyarakat juga mengawasi, bisa langsung ke kantor kita, bisa juga ke Bawaslu. Ada dua cara. Yang ketiga mungkin temuan-temuan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu sendiri. Nah, untuk memproses itu biasanya kita menunggu. Nah, menunggu laporan dari masyarakat itu sendiri.
Nah, untuk hal-hal yang teknis, ya nanti kita kupas tuntas lebih lanjut lagi karena itu kan banyak. Itu ada kalau tidak keliru juga ada peraturannya juga, bagaimana mekanisme pelaporannya dan apapun itu nanti ada di kita kupas nantilah ya. Ini kan dasar-dasar saja. Yang keenam yang terakhir ini penanganan pelanggaran kode etik. Nah, ini tentu saja di badan ad hoc ya, entah itu PPK dan juga PPS dan KPPS. Nah, kita di sini menjadi dalam istilahnya adalah hakim ya. Kalau kita lebih masyarakat biar familiar itu kan hakim ya untuk kemudian mengadili atau kemudian mencari tahu dan mengklarifikasi terkait dengan pelanggaran kode etik yang ada di badan ad hoc ya, entah itu PPK, PPS maupun KPPS. Nah, di situ ada sidang-sidang yang kemudian paling tidak ada juga di situ regulasinya terkait dengan bagaimana persidangan harus pelapor yang kemudian yang termohon juga harus dihadirkan. Di situ juga akan ada sebuah persidangan yang nantinya pasti keputusan-keputusan itu kan juga akan ada di sidang itu. Jadi saya sampaikan tadi ada 6 juga terkait dengan beberapa peran dan tugas fungsi dari divisi hukum sendiri dan juga bagian dari pengawasan itu sendiri. Begitu Pak Ilyas. Mungkin itu ya sepintas ya. Iya, jadi saya pun sebenarnya melihat ini Pak, teknis sama hukum ini kayaknya memang harus ngeblend ini. Nah, Misalnya saya ngambil contoh pemilihan kemarin gitu ya, yang ya, terjadi di Bondowoso 1 terkait MK, Ya, yang kedua terkait PSU. ya. Gitu. betul. Nah ini yang melaksanakan adalah seolah-olah, bukan seolah-olah, memang tupoksinya Iya, teknis gitu ya. teknis. Tetapi kemudian yang harus melakukan backup adalah hukum di Nah, posisi-posisi permasalahan itu. Betul. ya, Nah ini apa ya? Ya memang harus ngeblend gitu teknis dan hukum ini. Kolaborasi lah. iya, Kolaborasi. Ada cerita Pak terkait itu Pak, terkait betul. bagaimana ini bisa menjadi apa ya paduan gitu belajar dari pengalaman MK kemarin sama PSU Pak. Ya, Ini, mungkin itu di awal dari apa ya, semacam rotasi dari KPU RI juga terkait dengan eh, kemarin kan hukum itu awal-awal di tahun 2024 saya masuk di KPU Bondowoso itu hukum dengan SDM masih. Kalau saya Kasubagnya, kasubagnya. kasubagnya. Termasuk dengan kasubagnya. Oh kerjanya Ya, juga kerjanya juga sama bareng gitu. kasubag. Oh Sehingga betul mungkin betul betul. pertengahan Iya iya iya. ya. Iya. Jadi di bulan ke 8 kalau nggak keliru itu Iya sudah iya berubah betul. menjadi tech home. Kalau kemarin kan tech apa ya, hukum dan SDM. Kalau sekarang itu kan tech home. Maka kemudian memang di dalam setiap divisi dan kasubag itu kan memang perlu kerjasama yang cukup baik. Mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Ilyas tadi memang ya permasalahan-permasalahan di bawah pasti ada. Kita tidak memungkiri itu pasti ada terkait dengan apa yang disampaikan cerita kita pada saat ada di kita disengketakan hasil pemilihan pilkada tahun 2024 itu memang seluruhnya memang teknis yang ada di situ. Makanya kemudian kita tektokan dengan Pak Sofyan tentang bagaimana kita menjawab dari permohonan dari pemohon. Di situ memang kita mencoba bagaimana sih sebenarnya yang terjadi, kronologinya bagaimana, apakah ada bukti-bukti yang kemudian yang perlu kita sampaikan nanti tektokannya dengan karena yang punya punya data anggap yang punya data itu adalah Bapak Sofyan kan begitu Pak Sofyan ya. Substansi tahapannya ada di ya. teknis. Ya. Begini, kalau kita belajar dari pengalaman kemarin itu, Pak Ilyas, kenapa memang antara divisi hukum dan divisi teknis itu bukan selalu bersamaan ya, tapi dalam situasi tertentu memang harus selalu nepel divisi hukum. Pada saat PSU kemarin itu dalam kasus itu Pak Ilyas, kita kan mendapat laporan dari teman-teman ad hoc yang di bawah. Nah, ini padahal kita nggak
posisi itu saya sama Pak Andre ini nggak bersama. Namun pada situasi tertentu itu kita bersamaan berada di situ begitu. Ini kan secara apa namanya ya? Chemistry ya. Chemistry-nya dapat begitu ya. Iya. Ini nggak bicara aturan dulu ya, chemistry-nya dapat. Tapi setelah itu eh kajian-kajian terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, kemudian ada teman-teman Bawaslu yang juga ada di lokasi, sehingga mau nggak mau apakah itu masuk kategori PSO atau enggak itu kan sudah jelas aturannya. Jadi kita baik di lapangan maupun pada saat apa namanya ketika kita sengketa hasil di ini MK. selalu di MK itu selalu bersandingan karena study realnya ada di kita, ada di teknis, dan kajian hukumnya itu ada di divisi hukum begitu. Jadi nggak mau kolaborasi ini penting harus dilakukan. Selalu menjalin komunikasi, Betul. meskipun beberapa kali nggak ikut ke Jakarta gitu ya. Iya. Ya. Dan begini ya, memang Berbagi tugas untuk yang di kalau Bondowoso. kita divisi hukum itu kebanyakan memang divisi teknis yang kemudian sering kolaborasi. Karena memang kita divisi hukum melekat ke seluruh divisi. Betul, Entah oke. divisi data, divisi Parmas, sama divisi Kul itu juga melekat di situ. Ketika misalkan sama yang disampaikan di PKPU nomor 5 tahun 2022 ini bahwasanya setiap misalkan pembuatan SK juga di situ, itu juga melekat di situ. Kita juga selalu mencermati bagaimana proses pembuatan SK, entah itu SK dari divisi Kul, SK kemudian yang kemudian diusulkan oleh divisi Kul, diusulkan oleh divisi data maupun divisi Parmas, dan juga tentunya yang paling banyak ketika teknis yang usulan dari divisi teknis. Nah, kemarin ini ya ini cukup lucu ya memang. Kalau kita memang hari ini kita cukup agak terbuka terkait dengan PSU kemarin. Setiap momen acara atau misalkan dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah kemarin kan kita memang sudah dibagi nih ya. Ya. Dibagi setiap anggota KPU untuk membawa tim masing-masing untuk supervisi ke beberapa tempat. Nah, tentunya memang kemarin kalau saya tidak keliru itu saya mendapatkan tugas supervisi ke Dapil 5. Nah, di Dapil 5 itu sudah keliling ternyata ada informasi dari teman-teman yang ada di Dapil 1 waktu itu bahwasannya ada suatu pelanggaran yang cukup berat begitu kan. Nah, kita kan masih tidak boleh memvonis ini pelanggaran atau tidak. Betul. Kan harus ada perlu kajian-kajian dan perlu tentunya dan itu harus dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Kita tidak boleh langsung memvonis itu adalah pelanggaran atau tidak. Maka di situ kita kalau tidak keliru nyampe jam 7 malam itu sudah rame Di lokasi di kericuan lokasi kejadian. Macetnya itu. minta Di ampun. mana Pak? Di Kesemek. TPS 3 Kesemek. Rame. Seluruh masyarakat di situ karena sudah ya namanya juga sekarang teknologi cukup canggih ya. Jadi seakan-akan memang ada pengerahan massa di situ ataupun masyarakat tahu sendiri bahwasanya di situ ada sebuah problem lah di situ di satu TPS itu. Maka kemudian wah di situ sudah mulai tidak terkendali. Makanya kemudian dengan kita berkoordinasi dengan Bawaslu, kita kajian bersama apa yang harus kita lakukan, maka waktu itu kalau tidak keliru kita memindahkan waktu itu untuk penghitungan ulang, bukan penghitungan ulang tapi melanjutkan penghitungan di kecamatan. Wah itu sudah kita brigade itu di kecamatan waktu itu. Ya. Hal itu Pak Ilyas, kenapa di KPU Kabupaten Bondowoso ini relatif nggak ada nggak ada problem ketika pelaksanaan pemilu kada kemarin ya. Ya. Karena di satu sisi di internal kita itu teman-teman saling support. Yang pertama itu yang paling penting menurut saya ya. Sekalipun kita beda tupoksi, tapi ketika di satu masalah tertentu teman-teman semuanya support. Yang pertama. Yang kedua, para stakeholder kita yang seluruh ada di Kabupaten Bondowoso itu
lumayan, supportnya luar biasa sekali. Sehingga ada problem sekecil apapun, yang pertama kali pasang badan itu teman-teman ini justru teman-teman Stakeholder. stakeholder yang hadir begitu. Ini kan perlu apa namanya? Kayaknya ke depannya kita perlu juga melanjutkan komunikasi ini bukan hanya pada persoalan urusan pilkada saja, ya. Oke. Tapi di luar pilkada yang kaitannya memang upgrade kayak ini tadi apa namanya? Sesuai dengan divisi kami itu penataan dapil. Sebenarnya ini ada suara-suara sudah dari masyarakat terkait dengan dapil. Mungkin kita perlu berkomunikasi nanti dengan beberapa stakeholder urgensi terhadap analisa ulang terhadap dapil yang ada di Kabupaten Bondowoso. Oh Karena iya, ini yang beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan dikaji betul. ulang itu Pak ya. Ya, betul. Sekaligus itu kan memang Tugas ada dari KPU RI. ya dari KPU RI untuk melakukan kajian itu. Relevan enggak udah dengan kondisi dapil yang hari ini berjalan begitu. Oke. Ah, Di awal tadi Pak Sofyan menyampaikan bahwa dapil ini sudah lama ya, digunakan di betul. Bondowoso gitu ya. Ah, Oke. Nah, kebetulan ada tugas dari ada KPU tugas. RI kita untuk melakukan sebuah kajian Betul. terkait dapil Betul. ini. Yang perlu diketahui oleh masyarakat Bondowoso itu kajian ini bukan semata-mata hanya tugas untuk kita. Tapi bagaimana untuk penataan ke depan seluruh masyarakat Bondowoso ini bisa merasakan dampak dari kajian ini. Apakah kajian ini nanti bisa kita aplikasikan terhadap kajian itu, entah itu relevan atau tidak nanti dari hasil kajian, karena kita akan melibatkan beberapa akademisi dalam kajian ini, Elias. Jadi hasil kajiannya nanti akan kita follow up di kemudian hari. Begitu. Dan tentu ini akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta partai politik akan kita minta untuk melakukan diskusi secara terbuka nanti. Oke. Begitu kira-kira. Oke. Ya. Memang hari ini dan kemarin-kemarin memang banyak masukan dari masyarakat terkait dengan adanya pengen perubahan dapil sendiri, kemudian ada yang pengen masih sama dengan yang kemarin itu kan. Betul yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi Pak Ilyas, jadi memang kita masih dalam proses kajian. Kajian itu sendiri harus kayaknya memang butuh waktu yang banyak. Tidak boleh kemudian semerta-merta kita memutuskan hal itu. Juga tentunya kita berharapkan tidak ada polemik terkait dengan putusan kita nantinya. Apakah itu misalkan ada penambahan atau tetap sama. Nah, hari ini kan sudah berumur, sudah mulai semakin banter di kalangan masyarakat bahwasanya kan sudah akan ada penambahan dapil. Nah, ini masih belum. Sebenarnya kita masih belum memutuskan apa-apa. Ini hanya sebuah kajian saja. Makanya mungkin kalau misalkan ada masyarakat yang kemudian secara akademisi dia mampu, silakan datang ke kantor kita, kan begitu. Kita akan sangat sangat bersyukur sekali kalau misalkan ada masukan kritik apa nanti ke depan agar misalkan ada perbaikan di dapil misalkan, sehingga secara akademisi itu bisa disampaikan dengan kita. Itu saya sangat support, sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat. Ya, walaupun nanti juga kita akan melakukan kajian-kajian itu kepada misalkan ke universitas atau ke akademisi lainnya, atau kemudian ke beberapa orang yang lapisan-lapisan masyarakat yang ada di Bondowoso. Mungkin begitu. Baik, ini tadi kan agak jumping ya setelah kita membahas terkait PSU ya, PSU, kemudian kita lari ke dapil. Tapi memang ya kita ngobrol aja gitu ya. Karena kan kita mau ngobrol terkait satu memang aturan, yang kedua apa yang sudah kita lakukan. Nah, begitu kan, terkait misalkan yang PSU yang tadi yang di Kesemak misalkan, juga sengketa hukum yang kemudian kita sebagai pelapor, sebagai terlapor begitu kan dari pelapor, bahwasanya keputusan kita kan memang kemarin kabarnya kan kemudian tidak sesuai dengan regulasi. Tapi kita buktikan bahwasanya kemarin itu kan
kita sudah melakukan bahwasanya KPU Kabupaten Bondowoso sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada, begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tapi kita kembali lagi ke kasus MK lah gitu. Jadi ini saya masih mencoba untuk mengkolaborasikan tugas itu. Ya. Jadi satu kasus ini, kemudian bagaimana kemudian antara Pak Sofyan dan Pak Andre ini mampu menjalankan mengkolaborasikan tugas itu menjadi satu. Kan ini MK ini secara substansi, kalau misalnya yang digugat adalah hasil perolehan itu Betul. wilayah Pak Sofyan, tetapi kan kemudian memang menjadi wilayah Pak Andre untuk bisa menjawab banyak hal di MK gitu. Nah, kira-kira bisa ceritakan nggak support apa yang kemudian dilakukan Pak Sofyan ke Pak Andre ketika dalam kasus MK kemarin, atau misalnya antisipasi apa yang sudah dilakukan Pak Andre sehingga kasus MK itu menjadi lebih mudah dilaksanakan gitu kira-kira. Kita mulai dari Pak Sofyan dulu kira-kira. Oke. Kasus MK itu Pak Ilyas, memang betul itu adalah hasil keputusan kita ya dalam menentukan hasil Gugatannya adalah hasil perolehan suara. perolehan suara itu pada pilkada kemarin. Bagaimana? Karena ini beda divisi, tapi materi yang disuguhkan, yang diproblemkan ini adalah divisi kita. Tapi nanti yang maju ke MK itu kan divisinya Pak Andre. Betul. Ya. Nah itu. Nah, ini memang bukan hal yang mudah ya. Iya. Kenapa? Karena memang lintas divisi untuk melaksanakan ini. Tapi yang terpenting selama kita pada saat pengalaman itu, saya dan Pak Andre ini nggak pernah putus komunikasi. Kemudian kita menyamakan persepsi itu, bahwasanya hal ini yang kita gugat. Maka materi-materi tentang yang akan diajukan kepada MK itu, semua data kita support, kita berikan. Oke. Begitu. Jadi Pak Andre menerima support data full dari teknis. Gitu ya. Jadi ya memang karena hukum tidak melaksanakan itu kan gitu kan ya. Betul. Yang melaksanakan adalah teknis. Perolehannya itu yang melaksanakan teman-teman teknis gitu kan. Tapi memang luar biasa yang kami alami ketika saat perjalanan gugatan ke MK itu. Sekalipun banyak seperti yang dikatakan Pak Ilyas tidak selalu hadir ke Jakarta begitu kan. Saya absen beberapa kali gitu. Tapi itu tidak kemudian mengurangi terhadap esensi atau tujuan kita untuk menang ketika saat persidangan di MK. Jadi tetap saya sekalipun tidak hadir, materi-materi yang dibutuhkan tetap kita tidak hadir secara fisik, secara hati hadir gitu ya. Jadi hati saya ada di Jakarta, fisik saya di Bondowoso, kira-kira begitu ya. Iya. Nah ini masuk ke Pak Andre nih. Saya lihat juga sebelum proses ini memang saya pun merasakan sebenarnya luar biasanya adalah menurut saya baru kali ini saya melihat antisipasi yang dilakukan itu sangat berlapis gitu. Ya. Kita beberapa kali melaksanakan kegiatan itu, Pak. Betul. Sebelum pemungutan, Betul. kita mitigasi bla bla bla. Betul. Nah itu bisa ceritakan Pak Andre? Ya, pertama memang betul apa yang disampaikan sampean Pak Ilyas. Jadi memang kemarin kita memang mencoba untuk mengadopsi apa yang dilakukan oleh KPU provinsi terkait dengan mitigasi pelanggaran hukum ya. Kita sudah lakukan itu. Ya alhamdulillah memang ada beberapa yang masih yang dikategorikan oleh peserta pemilihan bahwasanya mungkin kita masih tidak melakukan secara regulasi. Tapi kan kita sudah buktikan itu di persidangan MK bahwasanya kita sudah melakukan dengan hal-hal itu sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Nah, kemarin memang di tahapan pilkada walaupun sangat pendek, jujur memang sangat pendek sekali tahapan itu di kampanye itu. Kita juga selalu terundang, tapi juga kita harus bagaimana membimtek, ya kan, memberikan pengarahan, memberikan sebuah pencerahan kepada badan ad hoc
ya kita secara berjenjang, kita kepada PPK, PPK kepada PPS, PPS juga kepada KPPS tentunya yang di bawah. Kita selalu lakukan itu. Mitigasi kita dari perdapil ke dapil lainnya. Itu kita persiapkan betul memang bahwasanya jangan sampai nanti ada hal-hal yang kemudian melenceng dari aturan. Itu selalu kita tekankan itu. Kita sampai kemudian mengundang seluruh muspika dari Kapolsek, dari Danramil, kemudian dari Pak Camat, kita undang untuk menyampaikan persepsi. Karena kenapa? Karena itu pilkada itu bukan cuma tugas kita, tapi tugas dari beberapa stakeholder yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Kita sangat terbantu sekali oleh stakeholder atau Forkopimda ya. Kalau di kabupaten juga misalkan Forkopimcam yang ada di kecamatan sangat terbantu dan sangat kita berterima kasih. Entah itu keamanan, kemudian fasilitasi yang kemudian diberikan oleh tingkat kecamatannya juga tingkat desa. Kita sangat berterima kasih bahwasanya hal itu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, antisipasi terkait dengan MK tadi, sengketa itu juga kita lakukan ketika memang ada laporan. Ketika ada registrasi, nah ini kan berbicara soal support ya, support terkait dengan di setiap divisi. Support itu tentunya ada divisi teknis. Ketika sudah terdaftar administrasi kita di MK, maka saya meminta kepada rekan-rekan anggota lainnya untuk memanggil atau mengundang kembali teman-teman ad hoc. Untuk apa? Untuk bertanya langsung terkait dengan apa yang terjadi di dalam atau di TPS tersebut. Nah, hal itu sudah kita lakukan. Itu sebagai langkah kita untuk apa? Untuk memberikan jawaban kita kepada MK. Begitu Pak Lias. Ya, memang kalau tadi yang disampaikan Pak Lias di awal ada anomali ya, bahwasanya divisi hukum itu agak sedikit Tidak ada sedikit kerjaan tidak di kerjaan di tahapan, malah kebalik kemarin. Betul. Malah kemudian seluruh divisi hukum BPK atau ke bawahnya itu malah kita banyak sekali kerjaan. Untuk apa? Mengantisipasi itu. Karena saya khawatir saja kalau kita tidak antisipasi, saya kira mungkin akan banyak sekali problem-problem yang ada di bawah. Terkait dengan bagaimana pelaporan, terkait dengan kode etik ya, misalkan itu. Kita sudah di lain itu, sudah lain sengketa. Pelaporan kode etik terkait dengan misalkan ada yang diduga tidak netral, itu kan juga bagian dari kami. Itu malah kemudian kita malah tidak pulang-pulang ya, begitu ya. Mungkin begitu Pak Ilyas. Jadi memang ya alhamdulillah lagi-lagi ini adalah kekompakan kita keluarga KPU Bondowoso, terutama kepada di setiap pimpinan divisi cukup kompak dan kemudian cukup solid ketika misalkan hal sekecil apapun kita selalu koordinasi, entah itu via Zoom. Kalau tidak bisa ya kita lagi-lagi kalau misalkan ada hal-hal yang sensitif ya kalau kita tidak bisa bertemu secara visual ya kita Zoom. Ya untuk apa? Untuk menentukan kebijakan apa yang harus kita lakukan pada saat hal-hal itu yang perlu kita putuskan, mungkin begitu. Begini, ini kan kita ini ada di KPU kan baru 2024 kemarin, dan ketika bersengketa ini adalah pengalaman pertama kita kan ya. Termasuk PSU itu pengalaman pertama Bondowoso ya? Kayaknya memang sebelumnya ada. Oh ada ya, pernah ada ya PSU. Pernah ada PSU itu. Cuma karena sekarang itu zamannya gadget, lebih viral aja begitu ya. Jadi pengalaman pertama itu Pak Ilyas, kita memang sempat ini kan terkaget-kaget ketika kita digugat gitu ya. Wah, apa ini begitu. Sehingga kita semua komisioner itu menyiapkan kuda-kudanya, bukan hanya urusan karena ini akan merembet kemana-mana nanti. Akan merembet ke kampanye ketika kita tidak duduk bersama, akan merembet ke dana kampanye juga. Karena ini adalah satu kesatuan. Sekalipun proses hasil yang digugat begitu. Jadi kita bersama bayangan kita
kenapa kita bersama-sama ke Jakarta itu pada persidangan pertama itu? Bayangan kita ini semua komisioner 5 orang ini masuk semua gitu, dipanggil semua ke dalam persidangan. Ternyata nyampe di sana ketika itu di hanya MK. iya, Oke. 2 orang kan dibatasi ya. Ya, saya kira kan memang begitu ya, Iya. dan juga perkara pertama. Jadi saya kira itu kan ketika di sidang sama dengan pengadilan negeri yang ada di kabupaten kota lah begitu. Iya. Jadi misalkan diundang, maka kemudian Bisa hadir di dalam. bisa hadir di dalam akan ditanya satu-satu gitu kan. Tapi kan tidak. Jadi eh berbeda di MK itu berbeda. Jadi kita pada sidang pertama hanya mendengarkan saja terkait dengan pelaporan atau permohonan dari pemohon begitu kan. Yang sidang kedua kita melakukan jawaban. Jadi ketika permohonan atau pemohon melakukan permohonan itu kita sudah diam aja, sudah mendengarkan saja, tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan saja. Ya perkara kemudian di situ ada hal-hal yang di luar dari aturan persidangan ya mungkin bisa kita celah kan begitu. Tapi kan kalau misalkan itu sudah sesuai ya sudah kita mendengarkan saja. Ya saya pikir ya kita bareng-bareng kumpul 5 orang begitu kan, 6 orang sama Pak Syek juga ditanya satu-satu bagaimana proses ini. Saya pikir begitu. Ternyata tidak. Tapi ketika proses konsultasi dengan KPU RI yang Iya. sebelum ke MK itu kan ada proses konsultasi. Betul. Itu kan memang ada kesan juga sebenarnya masing-masingnya harus mampu bercerita. Betul. Gitu. Iya. Eh, Akan diklarifikasi dari juga tim prosesnya. ahlinya KPU RI Betul. itu mengklarifikasi beberapa hal selain materi gugatan yang memang sudah disampaikan oleh Ya, apalagi teknis ya kan, yang banyak sekali materinya terkait dengan teknis ya kan sudah belajar gitu kan. tapi masuk waktu itu masuk juga ke substansi rendatin, Masuk. Di Parmas juga Masuk. masuk. Parmas juga ada. masuk. logistik juga. Logistik, apalagi logistik juga masuk. Jadi Semua materi masuk. gugatan yang ini oleh penggugat itu semua kita sebenarnya ada gitu. Problemnya di teman-teman, makanya semuanya antisipasi berangkat semua. Tapi akhirnya ketika pada saat persidangan hanya 2 orang ya, dari kita dan Dari dari lawyer. penggugat kita, dari lawyer Dari kita lawyer. begitu Oke. yang masuk. Sebenarnya Tapi kita itu- sudah ya Mbak Lias, sudah melakukan kajian memang, dan juga kita divisi hukum ya yang seakan-akan memang bukan lebih mengumpulkan data saja, entah itu dari data terkait dengan DPT mungkin di situ kan, juga misalkan terkait berapa. Nah ini yang agak rawan biasanya kan di situ soal misalkan yang tidak terdata di DPT itu kan yang kemudian yang cukup tanda kutip ya cukup rawan khawatir untuk ditanyakan kan begitu. Tetapi ternyata kita melakukan itu atau melakukan jawaban dari pemohon itu melalui secara tertulis saja. Ya perkara yang ada yang ditanyakan waktu itu sama anggota MK ke kita cuma satu ya, kalau sudah keliru itu soal waktu saja, waktu keputusan perolehan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara. Waktu pengumuman atau Waktu waktu pengumuman. keluarnya SK? Waktu pengumuman. Waktu pengumuman saja waktu itu. Jadi memang waktu itu kan kita melakukan pengumuman itu kan di jam 17 jam 19.35. Betul. Sudah jelas. Ya, karena itu sudah selesai dan sudah itu tidak ada apapun itu, walaupun beberapa memang ada catatan yang kemudian disampaikan ke kita, tapi itu kan sudah menjadi ranah teknis kemarin untuk melakukan pengumuman kan begitu ya terkait dengan itu. Tapi secara prinsip pelaksanaan pemilu kemarin dari sudut pandang divisi hukum sama divisi teknis berhasil untuk pemilihan ya. secara umumnya. Secara umum pelaksanaan pilkada kemarin ya kita tidak kemudian mengklaim bahwasanya ini adalah kerja kita, tapi ini adalah kerja bersama-sama masyarakat Bondowoso keseluruhan. Kesuksesan pilkada tahun 2024 itu berkat support semua lini masyarakat. Jadi kita tidak mau mengklaim kesuksesan kita sebagai penyelenggara pemilu, tidak. Kalau kemudian teman-teman stakeholder
peserta pemilu kemudian tidak support terhadap kita, maka semuanya itu akan ambiar. Tapi alhamdulillah pada pemilu kada tahun 2024 ini semua masyarakat Bondowoso keseluruhan support kepada kami. Jadi kami menyatakan itu banyak-banyak terima kasih. Kesuksesan ini adalah kesuksesan kita bersama. Begitu, Pak. Loh, di pilkada ini banyak yang momen viral, Pak Ilyas. Momen viral seperti apa itu, Mas? Contoh ya. Jadi di Bondowoso ini kan secara garis besar, secara geografis itu kan memang banyak pegunungan dan gunung malah. Jadi ada yang sampai untuk menuju TPS logistik itu harus pakai kuda. Oke. Ya. Hal itu sebenarnya yang dianggap rawan ya di awal-awal sebelum pemilihan itu kan dianggap rawan akan terjadi kecurangan begitu kan. Tapi alhamdulillah tidak ada. Tidak ada sama sekali. Walaupun di situ harus ditangdu, harus dipikul sama Babinsa waktu itu ya alhamdulillah ada. Makanya kemudian betul kata Pak Sofyan, kita sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Bondowoso khususnya, juga kepada kawan-kawan kita yang misalkan dari TNI, dari polisi juga, kemudian dari beberapa kawan-kawan yang ada di setiap kecamatan atau di desa itu sangat membantu sekali. Ada yang ditandu, kemudian kan tidak bisa sepeda motor. Sepeda kan kemarin masih hujan kan? Waktu bilang itu hujan Pak Ilyas. Waktu Hari H, distribusi logistik. iya, Pelaksanaan. pelaksanaan itu juga hujan. Ya, waktu Distribusi. Hujan. Pelaksanaan dari hujan ya? Hujan. Hujan. Iya, ada beberapa Dari daerah beberapa saja. daerah. Iya. Makanya Angin-anginnya malah itu. Iya. Oh, yang sampai Iya. posisi malam belum berdiri karena iya. hujan deras itu ya. Iya, sampai ada yang kemudian cara melindungi suara itu harus dibungkus dengan plastik itu kan memang nanti direkam lah, sampai nanti ditampilkan di biar masyarakat paham bahwa iya bahwasanya ini memang betul-betul luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Jadi selain juga mereka harus menjaga TPS kotak suara itu, mereka juga bersusah payah agar logistik itu masuk ke TPS. Itu yang perlu kita harus apresiasi kepada masyarakat dan kawan-kawan ad hoc yang di bawah itu. Nah ini kan walaupun maksudnya ini kan sudah secara obrolan kita memang ya tahapan secara PKPU ya. Tapi kan di sini kan kita mengupas di sengketa hukumnya bahwasanya proses itu dilakukan oleh kawan-kawan di bawah itu cukup luar biasa. Mungkin begitu. Iya baik Pak. Dari sekian banyak tadi yang disampaikan, kayaknya ada juga kasus gitu ya yang belum terceritakan ini. Beberapa hal itu yang tadi juga dikatakan viral itu adalah terkait kayaknya ada etik juga nih yang menjadi tupoksinya itu, dan kemudian kemarin juga sempat menjadi bagian yang viral ketika pemilihan. Nah itu mungkin bisa dijelaskan, Mas. Iya. Kemarin memang banyak di pilkada itu banyak laporan. Laporan itu dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan keluarga kita atau kemudian rekan kita badan ad hoc yang dibawa itu tidak netral, begitu. Nah, ketika mereka menyampaikan secara lisan, kami terima, tapi kami tidak bisa memproses itu. Tapi ketika itu terlaporkan secara administrasi, maka kita akan proses itu. Nah, ada beberapa kawan kita yang kemudian ada rekomendasi dari Bawaslu juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kita kemudian melakukan upaya semacam pengklarifikasian di persidangan itu. Jadi, ketika memang di situ kawan-kawan atau badan ad hoc yang di bawah terbukti bersalah, ya kita selayaknya kita harus kasih konsekuensi di situ. Entah itu peringatan keras atau kemudian sebetulnya kalau di pilkada kemarin tidak ada yang sampai diberhentikan sih, tapi lebih di peringatan keras saja. Ya itu kan bagian efek jerah kepada mereka bahwasanya kalau memang terbukti bersalah, mereka akan diputuskan untuk misalkan tingkatan keras atau bisa saja kemudian sampai memuncak itu adalah diberhentikan secara hormat lah mungkin gitu. Baik, ini tadi sudah banyak kita membahas terkait dengan
kita mulai dari peraturan KPU-nya, kemudian kita masuk ke beberapa kasus. Nah ini selesailah kira-kira pembahasan kita ini. Apa yang disampaikan Pak Ada. Sofyan dan Pak Andre Ya, untuk ada. menutup Baik. podcast pada kesempatan kali ini? Baik. Tadi untuk divisi saya kan, divisi teknis penyelenggaraan itu kan ada 7 poin. Saya cuma hanya beberapa menyampaikan. Sebenarnya ada hal yang lebih menarik kemudian yang pengen saya sampaikan. Tapi ini dulu, tahan dulu. Di podcast berikutnya tentunya. Oh, Iya, siap. di podcast Iya, berikutnya. iya. Karena begini, betul stigma yang terbangun itu KPU ketika sudah tidak ada penyelenggaraan, apa pekerjaannya? Banyak Pak. Belah iya. Ini stigma masyarakat ya, makanya perlu dijelaskan di sini bahwasanya KPU itu bukan hanya pada tahapan saja pekerjaannya. Kalau pengen tahu apa pekerjaannya teman-teman KPU di luar tahapan, monggo ke kantor kita. Nanti kita atau ada sebuah kampus ini kemudian kan banyak kampus teman-teman mahasiswa magang di sini kan, apa yang mereka lakukan di sini? Ya, bukan hanya pada saat penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilu saja pekerjaannya. Di luar itu banyak hal yang perlu kita siapkan, banyak hal yang perlu kita lakukan, banyak strategi apa yang harus kita evaluasi kembali terhadap kebijakan tentunya ya, untuk mendapatkan hasil pemilu yang lebih baik ke depannya ya. Oleh karena itu dari 7 poin itu hanya satu yang sepertinya yang saya bahas tadi, masih tinggal 6 lagi, tentunya di podcast berikutnya akan kita Oke. sampaikan. Jadi Begitu, Pak nanti Efes. ini sekaligus janji untuk hadir di kesempatan berikutnya. Iya, betul. Baik. Masih panjang kan? Oke. Iya. Oke. Pak Andre mungkin untuk menutup podcast kali ini Pak Andre. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada masyarakat Bondowoso di melalui podcast ini. Ya, telah memberikan suaranya pada saat pilkada. Juga saya sampaikan sangat terima kasih juga kepada seluruh Forkopimda yang sudah membantu kita kemarin. Dan tentunya kita sudah melakukan itu terkait dengan mengucapkan selamat ya kepada Bupati Tepil yang sekarang sudah bekerja. Ya, hari ini sudah cukup luar biasa bekerja. Nah, terkait yang selanjutnya adalah tentunya kalau di JDIH sendiri tentunya akan selalu menawarkan atau menghadirkan secara tentang aturan-aturan yang berlaku begitu Pak Lias ya. Kita mencoba untuk lebih substansi dan lebih akurat lagi terkait dengan beberapa aturan yang ada di PKPU. Kalau misalkan terkait dengan putusan MK, kita masih menunggu arahan dari KPU RI Putusan MK terkait dengan yang terbaru kemarin. Ya, Oke. terbaru juga terkait dengan pemisahan pemilu. pemilu nasional. Ya, sama kami sama yang disampaikan dengan oleh KPU RI bahwasanya KPU adalah pelaksana undang-undang. Jadi kami bukan penerjemah atau kemudian lebih kepada memberikan atau memberikan opini pandangan pandangan apapun terkait dengan putusan MK. Jadi kami adalah pelaksana undang-undang. Apa yang dilakukan, apa yang kemudian keputusan dari KPU RI ataupun misalkan ada revisi undang-undang, kita siap kita siap jalan, melakukan gitu ya. dan kita menjalankan tugas-tugas itu. Mungkin itu Oke. terkait dengan Baik, terima kasih Pak Sofyan, Pak Andre sama-sama, hadir Pak di Ilyas. kesempatan kali ini. Kita akhiri kesempatan kali ini. Next kita akan ngobrol-ngobrol Oke. lebih banyak lagi dengan mungkin kasus atau tema yang lain. Ya. Baik, terima kasih Sobat JDIH. Demikian podcast pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.